Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang aplikasi barisan dan deret. Di video kali ini, kita akan belajar beberapa contoh dari aplikasi barisan dan deret. Yang pertama, kita mau lihat dari pertumbuhan. Pertumbuhan itu contohnya adalah perkembangbiakan bakteri, pertumbuhan penduduk, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penambahan jumlah populasi. Di sini, penambahan jumlah populasi atau pertumbuhan itu bisa dilihat melalui dua sudut. Yang pertama secara aritmatika, teman-teman. Kita akan punya rumus seperti berikut. Di mana pertumbuhannya itu akan mengikuti suatu beda tertentu. Jadi bertambahnya itu konsisten. Bertambah 100.000 penduduk setiap tahunnya. Nah, itu kan konsisten, teman-teman. Per tahun 100.000, 100.000, 100.000. Sedangkan kalau kita lihat dari sudut geometri, kita akan memiliki rasionya itu di pangkat, bukan di jumlah kali ini. Nah, ini artinya pertumbuhannya itu tidak konsisten, tetapi dia mengikuti ritme tertentu. Hitungannya, dia itu adalah perkalian dari suatu rasio tertentu. Makanya dia dibilang suatu barisan geometri. Jadi pertumbuhan itu bisa dilihat dari dua kacamata ya, teman-teman. Dengan rumusnya itu, seperti yang kita pelajari pada video sebelumnya. Kalau aritmatika itu MN sama dengan MO ditambah BN. Kalau geometri itu adalah MN sama dengan MO dikali R pangkat N. Atau kalau kita tidak punya rasio ataupun beda, kita bisa menggunakan persentase pertumbuhan, yaitu I. Di mana keterangannya adalah sebagai berikut. Yang kedua, kita punya peluruhan. Peluruhan itu adalah penurunan nilai jual mobil, penurunan jumlah populasi hewan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengurangan suatu populasi. Di sini kita juga bisa melihat dari dua sudut pandang, secara aritmatika dan geometri. Dan di sini kita punya rumusnya itu seperti pertumbuhan. Tetapi bedanya, di sini kita punya pengurangan dengan persentase peluruhan. Kalau di sini kita punya pengurangan dengan bedanya. Nah, kalau di sini rasionya kita harus punya kurang dari 1. Kalau pertumbuhan tadi kita harus punyanya lebih dari 1. Nah, kalau peluruhan harus kurang dari 1. Di sini kita juga punya keterangannya sebagai berikut. Yang ketiga, kita punya bunga bank. Bunga bank itu adalah jumlah uang yang diberikan oleh bank karena kita sudah menabung di bank tersebut. Bank itu bisa memberikan dua tipe bunga. Yang pertama adalah bunga tunggal, yaitu memberi bunga yang sama tiap periode waktu, dan bunga majemuk, yaitu memberi bunga yang semakin besar sepanjang periode waktu. Tetapi bunga yang semakin besar ini juga mengikuti banyaknya uang yang kita masukkan setiap tahunnya. Jadi tetap ada pola tertentu. Nah, kalau untuk bunga tunggal ini, polanya itu mengikuti barisan aritmatika. Sedangkan bunga majemuk itu, polanya mengikuti barisan geometri. Sehingga kita punya rumus seperti berikut. Bisa teman-teman lihat, dua rumus ini itu sama seperti rumus-rumus yang ada di contoh sebelumnya juga ya, teman-teman. I itu adalah persentase bunga simpanan, di mana kalau aritmatika itu persentasenya dikalikan dengan N-nya atau periode waktunya, sedangkan kalau di geometri, I-nya itu ditambah 1 baru dipangkatkan dengan jangka waktu pembungaannya. Contoh yang terakhir adalah anuitas. Anuitas itu adalah pembayaran yang sama jumlahnya dan harus dibayarkan pada akhir periode atas sebuah pinjaman. Jadi hitungannya itu seperti hutang, lalu kita harus membayarkannya dalam waktu periode tertentu. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita hitung di anuitas. Yang pertama adalah besar bunga pada akhir periode ke N. Kita punya rumusnya seperti berikut. Jadi setiap kali kita berhutang, tentunya ada bunga yang perlu kita bayarkan juga. Nah, besar bunganya itu yang ini, teman-teman. Selanjutnya adalah angsuran pada akhir periode ke N. Angsuran itu adalah besarnya yang kita bayarkan atas pinjaman tersebut. Jadi kita bisa hitung dengan rumus seperti berikut. Yang terakhir adalah sisa hutang pada akhir periode ke N. Jadi setelah kita bayarkan beberapa waktu, berapa hutang yang kita punya, itu bisa kita hitung dengan rumus seperti berikut. Nah, anuitas itu adalah bunga atas hutangnya ditambah angsuran hutangnya. Jadi, besar anuitas untuk membayar hutang sebesar MO dengan bunganya itu B per bulannya selama N bulan adalah seperti berikut. Yaitu A sama dengan B dikali MO dikali 1 ditambah B di pangkat N dibagi 1 ditambah B pangkat N dikurang 1.
di mana MO itu adalah besar pinjaman awal, A itu besar pembayaran tiap periode waktu, B itu persentase bunga dari hutang, dan N jangka waktu pembayaran. Sekarang kita mau lihat contoh. Di sini kita punya Pak Richard itu menyimpan uang 100 juta rupiah di bank tertentu. Dan bank itu memberikan bunga majemuk sebesar 12% per bulannya. Kita ditanya, besar tabungan Pak Richard setelah 5 bulan. Di sini kita lihat bahwa banknya itu memberikan bunga majemuk. Berarti, di sini kita akan bermain dengan barisan geometri. Lalu, kita punya bunganya itu adalah 12% per bulan. Berarti kita akan punya I-nya adalah 0,12. Dan N-nya kita punya 5. Karena kita mau tahu setelah 5 bulan. Di sini kita punya uang awalnya adalah 100 juta rupiah. Kita bisa tahu M5 atau uangnya setelah 5 bulan itu adalah MO dikali 1 ditambah I dipangkat N. Karena bunga majemuk. Maka kita akan punya 100 juta dikali 1 ditambah 0,12 dipangkat 5. Yang hasilnya adalah 100 juta dikali 1,762. Sehingga kita akan memperoleh hasilnya 176.200.000 rupiah. Soal yang kedua, kita punya daerah pesawahan yang semakin sempit setiap tahunnya. Pada tahun 2003, luas sawah daerah itu adalah 400 hektar. Dan setiap tahunnya berkurang 5% dari total area sawah semula. Pertanyaannya adalah, berapa area sawah pada tahun 2015? Di sini kita tahu bahwa pengurangan setiap tahunnya itu adalah 5% dari total area sawah semula. Berarti dari 400 hektar ini. Sehingga artinya pengurangannya itu konsisten setiap tahunnya. Berarti kita bermain dengan barisan aritmatika. Di mana I-nya itu atau persentase peluruhannya adalah 0,05. Di sini kita punya N-nya itu adalah 2015 dikurang 2003. Yang hasilnya adalah 12. Berarti kita akan melihat selama 12 tahun atau 12 periode. Di sini kita juga punya MO-nya adalah 400 hektar. Maka M12 atau luas sawah setelah 12 tahun itu bisa kita hitung dengan cara MO dikali 1 dikurang I dikali N. Yaitu 400 dikali 1 dikurang 0,05 dikali 12. Sama dengan 400 dikali 0,4. Yang hasilnya adalah 160 hektar. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.